serta buah dari keduanya dalam mengantarkan manusia menuju kesempurnaan, lalu kita memfokuskan perhatian pada salah satu manfaat dari sekian banyak manfaat keduanya yang bisa diraih manusia di kehidupan dunia ini, maka kita akan melihat bahwa semua manusia pasti mencari pelipur lara dan kesenangan yang dapat menghibur hati dan meringankan beban hidupnya walau sedikit. Sarana pelipur lara yang hakiki dan kesenangan yang paling tepat bagi mereka ialah dengan menyibukkan hati untuk terus berzikir dan bertasawuf. Catatan pertama, ini saya ngutip langsung ya dari kitabnya, saya tidak olah dengan kalimat sendiri. Nanti kita urai. Tujuan dari tasawuf, torekot, kewalian, dan suluk adalah mengenali dan meraih hakikat keimanan dan Al-Quran melalui perjalanan ruhani dalam naungan Mi'raj Muhammad lewat langkah-langkah hati untuk sampai pada satu keadaan dan perasaan yang menyerupai syuhud atau penyaksian. Tasawuf dan torekot merupakan rahasia dan kesempurnaan manusia yang agung. Kita syarahi ya satu-satu. Yang awal, tujuan tasawuf, torekot, kewalian, suluk adalah mengenali dan meraih hakikat keimanan dan Al-Quran. Jadi tasawuf itu kan memang yang dikelola sisi batinnya keimanan. Tidak sekedar sholatnya, tapi juga masuk ke khusyuknya. Tidak sekedar lapar dan hausnya puasa, tapi juga pengendalian dirinya. Ini hakikat-hakikat keimanan. Itu gunanya tasawuf. Yang tentu saja itu disebutkan dalam Al-Quran. Tanpa olah batin, aktivitas beragama kita yang lahiriah saja, ya rasanya kayak apa? Kayak sholat itu kayak gerak badan saja. Kalau puasa itu kayak diet saja. Mungkin banyak ya di antara kita yang kadang-kadang, wah berat badanku kok tambah naik terus, ini harusnya saatnya puasa ini. Oh, itu puasa yang nawaitunya untuk diet. Nah, padahal ada rahasia yang lebih dalam yang bisa menemukan siapa tasawuf. Melalui torekot, melalui suluk, melalui rasa langsung. Makanya istilahnya melalui perjalanan ruhani dalam naungan Mi'raj Nabi Muhammad. Maksudnya melalui penghayatan, melalui dzauq, melalui pendekatan kita pada Allah sebagaimana Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Jadi maksudnya mendekat kepada Allah lewat langkah-langkah hati untuk sampai pada satu keadaan dan perasaan. Ini makomat dan akhwal. Ada tangga-tangganya, ada keadaan dan perasaannya. Diawali dari tobat, dilanjutkan sabar, dilanjutkan tawakal, dilanjutkan. Jadi ada tangganya untuk kita bisa menikmati, merasakan perjalanan batinnya agama yang mengarah menyerupai syuhud. Syuhud itu berakhir pada penyaksian kita tentang bahwa Allah itu memang ada, Allah itu memang maha besar, Allah itu memang maha penyayang, Allah itu memang maha kuasa segalanya. Puncaknya ke sana. Kesaksian kita bahwa karena kita ngalami langsung, merasakan langsung, kesaksian bahwa inilah Allah, hadirnya Allah dalam hidup kita.
Itulah hakikatnya tasawuf. Dimensi batinnya agama, hakikatnya keimanan yang kita temukan melalui perjalanan rohani dengan makomat dan ahwalnya sendiri yang berakhir pada kesaksian tentang benarnya Allah. Ini catatan pertama. Semoga bisa ditangkap ya, karena masih 8 lagi. Catatannya 9. Catatan kedua. Kunci dan sarana perjalanan suluk hati dan pergerakan spiritual tidak larut, serta buah dari keduanya dalam mengantarkan manusia menuju kesempurnaan. Lalu kita memfokuskan perhatian pada salah satu manfaat dari sekian banyak manfaat keduanya yang bisa diraih manusia di kehidupan dunia ini, maka kita akan melihat bahwa semua manusia pasti mencari pelipur lara dan kesenangan yang dapat menghibur hati dan meringankan beban hidupnya walau sedikit. Sarana pelipur lara yang hakiki dan kesenangan yang paling tepat bagi mereka ialah dengan menyibukkan hati untuk terus berzikir dan bertafakkur. Pokoknya tasawuf itu zikrullah dan tafakkur. Zikrullah dan tafakkur ini luar biasa, keutamaannya banyak. Bahkan seandainya tanpa harus kita tengok bagaimana zikir dan tafakkur itu bermanfaat nanti di akhirat, di dunia saat ini saja manfaatnya zikir dan tafakkur itu luar biasa. Dia bisa jadi sumbernya ketenangan, dia bisa jadi obat pelipur lara. Jadi betapa luar biasanya zikir dan tafakkur ini. Ini beliau ingin menegaskan kalau zikir itu kan, kalau dalam Al-Quran itu ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hati bisa tenang. Seperti hari ini kan kita banyak mengalami macam-macam kegalauan. Saya tidak tahu apa teman-teman mempraktekkan itu ketika sedang gelisah, kita mencari ketenangan, apakah kita terus larinya ke zikir? Padahal Al-Quran jelas mengisyaratkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Teman-teman mungkin nyari hiburannya sudah tidak zaman lagi ya, mungkin sekarang nyari hiburannya biar tenang itu ya saya biasanya nyekrol TikTok Pak, YouTube Pak, mungkin sekarang begitu. Padahal kadang-kadang teman-teman buka medsos itu tambah sumpek hasilnya. Apalagi terus baca komentarnya orang-orang yang tidak karu-karuan itu, wah tambah stres. Al-Quran ngasih petunjuk zikir. Terus tafakkur. Tafakkur itu mendayagunakan nalar tadi untuk menemukan hakikat. Dengan tafakkurlah bisa ringan isi pikiran kita. Kalau kita ada masalah, iya ya wong yo saya ini manusia biasa, tidak semua keinginanku bisa terpenuhi, wong aku tidak punya kuasa atas hidupku, yang punya kuasa Allah. Lah kok ngapain aku segalau itu sekarang? Kenapa aku tuh sestres itu ketika ada masalah? Nah, ini hasilnya tafakkur. Ya wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun, kadang sukses, kadang gagal. Wong masih manusia. Nah, jadi wong ini bukan game. Kalau game sih gagal di restart terus akhirnya bisa diulang-ulang lagi, ini enggak, dan naik turun itu biasa kok. Ini buahnya tafakkur. Zikir dan tafakkur kita sukses, hidup kita akan jauh lebih tenang. Jadi maunya Syekh Nursi ini tidak harus jauh-jauh. Kalau banyak zikir nanti kita masuk surga, kita dekat dengan Allah. Seandainya manfaat ini tidak kita lihat dulu pun, dengan zikir dan tafakkur kita bisa tenang, mendapatkan banyak pelipur lara. Inilah diantara manfaatnya tasawuf. Makanya orang yang menempuh jalan kesufian, suluk itu ya
Kalau memang sungguh-sungguh itu biasanya hidupnya lebih tenang, lebih stabil. Tidak gampang goncang dan goyah. Ini yang kedua. Jadi kuncinya tasawuf, zikrullah dan tafakkur. Syekh Nursi juga punya pandangan, ya kita masuk ke jalur tasawuf itu tidak harus kemudian masuk ke torekot. Silahkan saja kalau merasa perlu bertorekot, kalau tidak ya monggo. Tapi nilai-nilai tasawuf termasuk tadi memperhatikan sisi batin beragama, itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita jalankan. Lanjut. Catatan ketiga. Ini kunci-kuncinya tasawuf. Kewalian adalah bukti risalah kenabian. Sedangkan torekot adalah petunjuk tentang syariat. Hal itu karena hakikat keimanan yang disampaikan risalah kenabian dapat dilihat dan dibenarkan oleh kewalian dalam tingkat ainul yakin, yaitu dengan penyaksian hati dan perasaan spiritual. Pembenaran terhadapnya merupakan bukti kuat akan kebenaran risalahnya. Selanjutnya, torekot menjadi bukti atas kebenaran hukum-hukum yang dikandung oleh syariat, dan bahwa dia benar-benar bersumber dari Allah lewat limpahan darinya dan manfaat yang didapat melalui kasyaf dan dzauk. Ini harus dibaca berulang-ulang biar paham maksudnya ya. Yang pertama, kewalian itu bukti risalah kenabian. Jadi kebenarannya risalah yang dibawa oleh Nabi itu bisa dibuktikan melalui jalur kewalian. Kalau kita yang awam itu kan membenarkan risalahnya Nabi itu yuk, pokoknya dibenarkan begitu saja. Kadang-kadang kita paham, tidak punya dasar, tidak punya argumen, pokoknya saya percaya, kan titik begitu. Sementara orang-orang yang makomnya aulia, para walinya Allah, itu mereka tidak sekedar percaya, tapi apa? Mengalaminya langsung. Makanya ada istilah ainul yakin, merasakan langsung hadirnya Allah, merasakan langsung hidup senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi mereka ini bukti betapa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar memang. Ketika Rasulullah memerintahkan sholat misalnya, kita kan hanya sholat saja, mengikuti gerakan, syarat sah, rukunnya yang membatalkan apa, fokus kita ke situ. Tapi para aulia bisa masuk lebih dalam dari sholat itu, bisa merasakan bagaimana berkomunikasi dengan Allah, berhadapan dengan Allah, bagaimana sholat yang bisa mengubah diri jadi lebih baik dan lain sebagainya. Loh, dengan memasuki syariat sedalam itu, kita jadi tambah yakin, berarti memang benar yang dibawa oleh Rasulullah itu. Kalau kita mungkin yang orang biasa membuktikannya hanya separuh, setengah, karena kita tidak sedalam itu. Kita mungkin ada di level ilmu yakin. Tapi kalau para wali levelnya ainul yakin. Mereka ngalami langsung. Apa indahnya khusyuk ketika kita sadar berhadapan dengan Allah, mereka yang tahu. Kalau kita kan sholatnya masih sholat formalitas lah ya, saya tahu, saya juga sering begitu. Sholat yang penting gugur kewajiban, kan begitu. Kita tidak dapat apa-apa dari sana. Iya sih, kita sudah beriman, tapi kita masih belum jadi bukti risalah kenabian.
kita masih tidak berani disebut, ini loh contoh muslim yang baik, wah saya masih harus di-upgrade lagi Pak, kamu kan tidak berani. Tapi ya bukti yang pas itu ya mereka ini, para aulia, wali-walinya Allah. Mereka bukti dari risalah kenabian dalam banyak aspek. Seperti minggu lalu misalnya, para wali itu takholak bi ahlakillah. Akhlak mereka itu adalah karakter sebagaimana asmanya Allah, nama-namanya Allah. Mereka penyayang, mereka adil, mereka dan lain sebagainya. Ini akhlak, mengikuti akhlaknya Allah. Loh, ini kan dia jadi bukti lagi-lagi risalah kenabian. Kalau ingin melihat bukti benarnya beragama, lihat mereka. Itu maksudnya Syekh Nursi. Kemudian torekot itu adalah petunjuk tentang syariat. Jadi torekot itu kan, ini sebenarnya maknanya antara syarik dan torik itu sama-sama nama jalan. Jadi syariat itu ketetapan, ajaran, tuntunan beragama yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau torekot, cara kita menjalankan syariat, itu namanya torikoh. Nah, makanya menurut beliau torekot itu petunjuk tentang syariat. Zikir yang benar begini loh, itu biasanya jangan diajarkan di torekot. Sholat yang benar begini loh, wirid yang benar itu begini loh, puasalah seperti ini. Tapi petunjuk-petunjuk praktis detail semacam ini kita ketemunya di torekot, yang tidak hanya aktivitas lahir tapi masuk sampai ke batin. Makanya sejak kemarin itu selalu ditekankan tasawuf, torekot tidak boleh ninggal syariat. Syariat tidak boleh berhenti di syariat, dia harus mendalam ke aspek torekot. Jadi syariat tambah torekot, ya kita ketemu formalitas dogmatisnya saja. Torekot tambah syariat, ya jatuhnya jadi kebatinan saja. Itu seperti kemarin ya kita analogikan, syariat tambah torekot tambah hakikat itu seperti orang yang aktivitas fisiknya lengkap tapi tidak ada rasanya. Kalian yo neraktir, yo nganter kuliah, yo tiap hari weanan tapi tidak ada rasa cinta dalam hatimu. Syariat tambah hakikat, tidak ada isinya. Kalau hakikat tanpa syariat, ada rasa cinta, bahkan sudah nembak, sudah menyatakan cinta itu, tapi disuruh apel tidak mau, disuruh jemput tidak mau, kalau makan bayar sendiri-sendiri. Itu kayak hakikat tanpa syariat itu. Orang jadi ragu-ragu, beneran tidak sih kamu itu jatuh cinta? Sama kayak orang, saya sudah tidak perlu sholat lagi, yang penting hati saya itu nyambung terus sama Allah. Allah adalah segalanya. Allah segalanya, disuruh sholat sebentar aja tidak mau. Suruh puasa yang begitu saja masih nawar. Gimana bisa ngaku bahwa aku sudah sangat dekat dengan Allah? Itu nanti antara lain yang dikritik oleh Syekh Nursi. Baik, ini catatan ketiga tentang posisinya para wali, kewalian, dan posisinya torekot. Lanjut, catatan keempat. Di samping mudah meniti jalan kewalian juga memiliki sejumlah kesulitan. Perjalanannya singkat tapi juga panjang. Walaupun kedudukannya tinggi, namun dia dikelilingi oleh berbagai macam bahaya.
Selain lapang, dia juga terasa sempit. Ini paradok-paradoknya ya tasawuf. Karena berbagai rahasia yang halus tersebut, para salik kadang tenggelam di dalamnya. Kadangkala juga tergelincir dan terluka. Bahkan ada yang mengundurkan diri, bahkan ada yang menyesatkan orang lain. Sebagai contoh adalah kelompok as-sair al-anfusi dan as-sair al-afaki. Nanti kita jelaskan dua aliran ini. Keduanya merupakan aliran dalam torekot. Jadi torekot itu dibilang mudah, sebenarnya ya mudah, tapi sulit juga sih. Dibilang sulit, sebenarnya tidak begitu juga. Ada lapangnya, ada sempitnya. Banyak sekali jebakan-jebakan halusnya. Kadang-kadang orang tergelincir sombong, tergelincir merasa hebat, tergelincir merasa besar, tidak sadar. Jadi ini paradok-paradoknya tasawuf. Begitu kamu ngaku, wah, makom saya sekarang tinggi, Pak. Ini sebenarnya malah kebalikannya. Kamu sedang tergelincir, kamu jatuh ke makom yang rendah. Ada nada sombong dalam kata-katamu. Pak, kalau teman-teman saya itu masih awam, Pak. Kalau saya lumayan, sudah khawas lah, Pak, sedikit itu. Nah, ini menunjukkan kamu di bawah. Pak, saya sudah tidak seperti orang-orang, Pak. Saya sudah tercerahkan, Pak. Orang-orang masih bergumul di level bawah. Saya sudah tinggi, Pak. Ini sebenarnya kamu tidak sadar, menunjukkan kamu lebih bawah dari mereka. Ini lembutnya, halusnya jebakan-jebakan dalam tasawuf. Kadang-kadang, seperti sering saya sampaikan, orang itu baru ngerti teorinya, ngerti konsepnya saja, seolah-olah sudah menjalankannya. Mungkin pernah saya ceritakan, tiba-tiba ada teman yang bilang ke saya, sekarang saya paham ilmu ikhlas. Lu harus diacungi jempol. Cuma ikhlas itu gunanya apa kalau berhenti di ilmu? Kamu paham ilmu ikhlas, oke. Sekarang dirimu sudah ikhlas apa belum? Kan titik masalahnya di situ. Cuma banyak orang merasa berhenti di titik paham ilmu saja. Ini yang sering terjadi. Oke ya, ini buat teman-teman juga begitu ya. Kita sering sekali kalau konsep itu di kepala kita kaya, tapi diri kita tidak terupgrade karena kita tidak mewujudkannya, tidak mengamalkannya. Banyak yang tertipu begitu. Mungkin teman-teman ada yang beberapa sudah diminta jadi narasumber, khutbah Jumat, dan lain sebagainya ya. Diingat-ingat ya, kadang-kadang kita menceramahkan sesuatu, itu rasanya kita kayak sudah melakukan itu, padahal itu masih hanya ceramah. Mari kita bersyukur dan bersabar. Begitu pulang dilihat amplopnya, alah cuma sekitar. Iya, baru ceramah tentang syukur dan sabar, seolah-olah sudah syukur, begitu kena ganjelan kelihatan aslinya. Ini jebakan-jebakan dalam tasawuf. Ini yang harus kita hati-hati. Termasuk tadi ya beliau menyebut ada dua kelompok dalam tasawuf, dua jalur. Yang pertama as-sair al-anfusi dan as-sair al-afaki. Jadi as-sair al-anfusi itu sufi yang mengambil jalan dirinya sendiri. Jadi memulainya dari dirinya, bukan di luar diri. Mulai tazkiyatun nafas, membersihkan hati, menjernihkan pikiran, menghapus sifat-sifat negatif, tahalli, kemudian berpuncak di tajalli. Ini namanya as-sair al-anfusi. Perjalanan menuju Allah lewat diri kita sendiri. Nah,
Ancamannya apa? Kalau tidak hati-hati, orang di As-Sair Al-Anfusi ini, kalau dia tidak bisa menaklukkan nafsunya, amarahnya, egonya, biasanya tergelincir ke makom ujub, sombong, atau mengalami ekstase spiritual, terus ngomongnya ngaco, membuat orang tersesatkan, membahayakan dirinya dan orang lain, membahayakan dirinya karena kadang-kadang nanti berlawanan dengan pandangan umum sampai kemudian dia dieksekusi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Bukan berarti tidak boleh lewat jalur ini. Sebagian besar tasawuf mengambil jalur As-Sair Al-Anfusi, mengelola diri sendiri. Tapi hati-hati jatuh pada ego, ujub, sombong, merasa diri lebih dari yang lain, merasa aku lebih istimewa karena sudah dapat hidayah duluan, yang lain belum, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis ujub, ego, sombong. Ini lewat jalur pertama. Ada jalur kedua. Jalur kedua As-Sair Al-Afaqi. As-Sair Al-Afaqi itu kesadaran untuk keluar diri, melihat segala yang di alam ini, dan menyadari hadirnya Allah di balik apapun di luar diri. Ini namanya As-Sair Al-Afaqi. Di As-Sair Al-Afaqi ini ya luar biasa, kita dapat kemantapan, keyakinan, nalar kita jalan membaca alam semesta. Tapi kalau tidak hati-hati, biasanya terjebak seperti tadi ya, pada makna-makna zuhiriyah. Terjebak pada keindahan ciptaan, lupa pada sang pencipta. Tahu hukum alam tapi tidak mengenal Al-Hakim yang menciptakan alam. Bahkan ada kalanya terus tidak sadar syirik khofi, syirik yang terselubung, menyekutukan Allah dengan ciptaannya, menganggap bahwa keindahan itu, keluar biasaan itu, kedahsyatan itu adanya di alam, lupa bahwa itu sumbernya adalah Allah. Menurut beliau, tasawuf jenis afaq ini biasanya dilakukan orang yang melakukan tafakkur terhadap alam, tapi lupa dirinya, lupa tazkiyatun nafas, sehingga kadang-kadang terjebak pada zuhiriyahnya alam, justru tidak sampai pada Tuhan. Ini ketergelincirannya. Jadi menemui Allah itu kan bisa banyak jalur, bisa lewat diri kita, bisa juga lewat alam semesta. Cuma dua-duanya ada jebakan-jebakannya. Ini yang harus hati-hati. Beberapa jebakan jadi ekstrim, membahayakan, keluar dari semangat awal tasawuf tadi. Oke, baik, kita lanjutkan. Sudah 4, sekarang 5. Ini yang kontroversial. Wahdatul wujud, yang hampir di semua tokoh neo-sufisme yang kita bahas kemarin, pandangan ini dikritik oleh Syekh Nursi dan kawan-kawan. Menurut beliau begini, paham wahdatul wujud yang berisi wahdatus syuhud ini dianggap aliran sufi yang penting. Banyak sufi yang anggap ini level tertinggi. Maksud dari wahdatul wujud adalah membatasi penglihatan pada keberadaan wajibul wujud, Allah saja. Sementara seluruh makhluk hanya bayangan semu dan ilusi yang tidak layak disebut,
bila dibandingkan dengan eksistensi zat yang wajib ada, yaitu Allah. Jadi wahdatul wujud itu kan semua wujud ini sifatnya ilusif saja. Ya, wujud yang hakiki sebenarnya yang wajibul wujud hanya Allah saja. Menurut Syekh Nursi begini, aliran ini menurut beliau ya bukan tingkatan yang paling tinggi dan paling mulia. Meski bisa saja dia punya ketinggian, tetapi memiliki kekurangan dalam ketinggiannya itu. Bisa saja dia memiliki rasa manis namun mengandung bahaya. Karena melihat wujud lahiriahnya yang manis, mereka yang sudah masuk ke dalamnya tidak mau keluar. Karena rasa bangga, mereka merasa berada di tingkatan paling tinggi. Jadi kan aliran-aliran ini, aliran yang nanti ada khulul, ada ittihad dan lain sebagainya, kan dianggap puncaknya. Menurut Syekh Nursi, orang yang merasa sampai di sini itu merasa sudah levelnya paling tinggi, sehingga tidak mau lagi mempertimbangkan yang lain-lain. Kadang-kadang ini membahayakan, kata Syekh. Nanti diuraikan kritik-kritik beliau. Tapi menurut beliau, aliran ini hanya tepat untuk kalangan khawasul khawas saat berada dalam kondisi ekstase. Untuk mereka yang sudah lepas dari dunia materi, dan untuk mereka yang telah memutuskan hubungan dengan segala sesuatu selain Allah. Itulah kenapa kalau teman-teman baca cerita-cerita tasawuf itu, untuk materi-materi level tinggi, mursyid tidak menyampaikan secara umum seperti pengajian seperti ini. Kenapa? Takutnya orangnya belum level, belum makom, tidak nyampe, nanti disalahpahami. Itu kan ada cerita dulu misalnya ketika Sunan Bonang mengajari Sunan Kalijogo, terus ke tengah sungai, ke tengah laut biar nggak kedengaran orang, pokoknya nyepi. Kenapa? Ini sebenarnya simbolisme bahwa ini materi ini tidak bisa didengarkan sembarangan orang. Kalau didengarkan, bukan berarti ini materi sakral yang gimana, cuma perlu level tertentu untuk memahaminya. Bukan kok, Pak, kan kasihan Pak, orang biasa-biasa itu tidak dapat materi-materi kelas tinggi, kan ada yang alasannya begitu. Ini bukan urusan kasihan tidak kasihan, tapi belum levelnya. Ya kalau dianalogikan, anak TK misalnya kan beda materinya dengan anak perguruan tinggi. Kalau dipaksakan juga, ya khawatirnya disalahpahami. Saya kapan itu membaca, saya tidak tahu validnya gimana ya, tentang Syekh Siti Jenar yang banyak murid-muridnya salah paham. Misalnya tentang mati sakjroning urip. Itu kan seperti minggu lalu, mati sakjroning urip itu mematikan hawa nafsu sehingga hidup fokus pada Allah saja, tidak disibukkan oleh hal duniawi. Tapi orang-orang yang levelnya belum nyampe, dianggapnya berarti dalam hidup ini mati itu lebih utama daripada hidup. Sampai kemudian ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang maut, sampai ada yang begal, ada yang ditangkap, dipukuli wong kampung, tidak apa-apa, mati itu kan memang lebih utama. Ini terus bisa jadi kesalahpahaman karena belum levelnya. Makanya menurut Syekh Nursi, tidak mungkin wahdatul wujud sampai level tertentu ya ada benarnya sih, karena memang satu-satunya wujud yang wajib ada itu Allah. Tapi ini untuk khawasul khawas, orang yang levelnya sudah nyampe. Dan kita juga tidak harus kemudian merasa kecil, Pak, kalau saya belum khawasul khawas berarti saya tidak nyampe sana, Pak. Ini sebenarnya hubungannya dengan cara mendekat pada Allah.
Allah sendiri kok yang menempatkan kita di makom kita sekarang. Kalau istilahnya minggu lalu saya Abdul Qadir Al-Jazairi, istiqdad kita memang di makom ini sekarang. Maka yuk ayo mendekat pada Allah di makom kita. Sama-sama bisa kok. Karena ini hubungannya dengan ridhonya Allah pada kita. Kalau kalian masih mahasiswa, jadilah mahasiswa sebaik yang kalian mampu. Di jalur itu kalian bisa dekat dengan Allah. Kalau kalian jadi guru, jadi dosen, jadi petani, ya bertani sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita jadi petani yang baik sesuai dengan norma, tuntunan, akhlak, adab, dan lain sebagainya, lewat jalur itu kita bisa mendatangkan ridhonya Allah. Orang yang para wali yang makomnya tinggi juga mendekat pada Allah di jalurnya. Kalau istilahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, manusia itu ada yang di makom tajrid, ada yang di makom asbab. Tidak masalah, tidak harus kita sesali, Pak saya kok di asbab itu masih harus kerja, masih harus ikhtiar, masih harus belajar, itu makom asbab. Kalau orang tajrid itu sepenuhnya hidup untuk Allah saja, tidak mikir dunia apapun lagi, pasrah, terserah Allah memberi apa, mengarahkan kemana, itu makom tajrid. Kita semua ini makomnya makom asbab sebenarnya. Tapi tidak masalah, dengan makom itu pun kita bisa datang dekat pada Allah. Yang rumit itu kalau orang di makom asbab gayanya kayak tajrid. Muatir wong ya wong biasa, gayanya kayak wali. Nah itu menyusahkan, bisa menyesatkan orang. Nanti dikit-dikit hati-hati kena keramatku loh ya. Hati-hati. Nah itu padahal ya dia makomnya masih makom asbab. Atau orang yang kasihan itu orang yang sebenarnya makomnya tajrid tapi malah menurunkan levelnya ke level asbab, malah ngurusi hal-hal yang tidak penting, urusan duniawi ini, duniawi itu, politik ini, politik itu. Eman-eman dia makomnya sudah tajrid. Nah, setiap orang ada makomnya. Ini yang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi minggu lalu, ada istiqdadnya. Jalan saja di makom kita. Insya Allah kalau kita memang jalannya benar, baik, akan mendapat ridhonya Allah. Ridho Allah ini kan yang kita semua mencarinya. Apakah lewat jalur asbab atau lewat jalur tajrid. Nah, menurut Syekh Nursi, ini beberapa ya, ini detailnya kritik beliau terhadap wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud itu sering membuat orang salah paham sehingga mengaburkan batas antara Khalik dan makhluk. Orang yang tidak dalam bisa terjatuh namanya panteisme. Panteisme itu menganggap segala sesuatu Tuhan. Kan sering kita bilang, kita ini cerminan Tuhan, kita ini tajalinya Tuhan, dan lain sebagainya. Itu kalau tanpa pemahaman yang pas akan membuat kita terjatuh pada panteistik. Nah, ini makanya perlu level tertentu, penjelasan tertentu yang pas. Nanti jangan-jangan terus, nyembah pohon, nyembah sungai, nyembah apa, karena dianggap di baliknya ada Tuhan. Bisa jadi ke sana. Jangan-jangan nyembah kopi juga. Bismillah. Oke ya. Jadi terjatuh ke sini karena penjelasannya tidak pas. Dan itu tadi makanya perlu penjelasan dan level yang sesuai. Orang-orang umum menurut Syekh Nursi sulit salah paham, sulit untuk paham karena ini wawasannya dalam. Termasuk beliau ya di Risalah An-Nur itu di Maktubat menyebut, bayangkan misalnya kalau orang nganggep rukun iman itu selain yang Allah ilusi saja.
Karena yang hakiki itu hanya Allah saja. Jadi malaikat, Al-Quran, nabi-nabi itu sebenarnya ya bukan wujud yang sejati. Karena itu terus salah paham. Berarti saya tidak mengikuti Al-Quran, tidak apa-apa, kan itu ilusi saja. Yang sejati kan hanya Allah saja. Saya nggak mengikuti nabi, tidak apa-apa. Wong nabi itu kan juga cuma bayangannya Allah saja. Bayangan wujud-wujud yang asli. Nanti bisa ke sana kalau orang pikirannya tidak nyampe. Apalagi kemudian orang jadi fatalistik. Berarti ya segalanya itu Allah saja. Bahkan bisa menurut Syekh Nursi, orang justru jadi materialistik. Kenapa? Karena nganggap materi itu juga kan adalah wujud yang pancarannya Allah. Jadi kalau ada orang ngeritik nih, kamu mbok jangan mendewakan harta, jangan mencintai. Loh, harta itu adalah bagian dari tajallinya Allah. Makanya saya cintai juga, misalnya. Bisa jadi begitu kalau ditarik-tarik kemana-mana faham wahdatul wujud ini. Makanya menurut beliau sudahlah ya, sesuaikan level kita masing-masing saja. Karena bahaya kalau levelnya tidak nyampe. Nanti ada yang bilang seperti kalau di tasawuf itu kan ada Al-Hallaj, ada Ibnu Arabi, yang konsep-konsepnya kadang-kadang bisa mengundang kita salah paham. Karena itu yuk dibatasi untuk khawas dan khawasul khawas saja. Bukan berarti ini salah terus tidak boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintangnya. Baik, lanjut. Ini masih ke-6. Yang ke-6, kalau ini tidak panjang ya, penjelasannya simple. Di catatan ke-6 ada 3 poin. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi merupakan jalan paling indah dan paling terang untuk sampai pada derajat kewalian. Persis sama dengan kemarin Fazlur Rahman, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, dan yang lain-lain. Ikuti saja sunnah Nabi. Wong Nabi juga seorang yang sangat zuhud, sangat abid. Semua kualifikasi sufi itu beliau memilikinya. Nah, maka jalan paling aman ya mengikuti Rasulullah saja, mengikuti Nabi. Yang kedua, pastikan para sufi ikhlas. Karena keikhlasan merupakan asas utama untuk meniti jalan kewalian dan tarekot. Tanpa ada dasar keikhlasan, berarti masih ada pamrih. Kalau itu masih ada pamrih macam-macam yang selain Allah, ya kewalian yang seharusnya berkualitas tinggi, tarekot yang seharusnya mendalam, pada akhirnya ya jadi dangkal untuk kepentingan sesaat. Menempuh jalan kewalian biar dihormati orang, Pak. Biar kaya, Pak. Kalau nanti ceramah sanggune gede, Pak. Karena dianggap wali, Pak. Biar, nah ini jalan yang tidak ikhlas. Jadi bekalnya wali dan tarekot itu ikhlas. Bahkan juga tidak sekedar pelarian. Mungkin banyak orang-orang yang ke dunia tasawuf hanya sebagai pelarian. Kalau diawali pelarian dalam tanda petik ya, diawali itu saya mendapatkan bertubi-tubi masalah, maka kemudian saya ingin mendekat pada Allah, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar pelarian, itu berarti kalau sudah tidak sumpek lagi, tidak susah lagi, tenang, itu sudah meninggalkan semua amal-amal baiknya. Sama kayak kalian kalau sedang mau ujian, sedang ada masalah apa, itu kan terus ibadahmu jadi serius.
ya poso Senin Kemis lah, ya sholat malam lah kan gitu. Tapi begitu pengumuman lulus, nah susut sudah. Biasanya begitu. Kayak dulu waktu mau ujian nasional, itu kan bapaknya, ibunya diundang ke sekolahan, istighosah bersama, tahlil bersama kan gitu, itu ada gitu. Karena besok ini anaknya mau ujian. Nah, ini namanya hanya sebagai pelarian sementara. Pamrihnya masih banyak. Dasarnya tasawuf harus keikhlasan. Yang ketiga, seorang sufi harus memposisikan dunia sebagai ladang amal, tempatnya hikmah, arena untuk melakukan kebaikan, mazro'atul akhirah, bukan tempat untuk mendapatkan balasan dan ganjaran. Jadi kalau menempuh jalan sufi kok menunggu balasan di dunia, biar saya kaya Pak, biar saya tenang Pak, biar saya, ini berarti pamrih duniawi, masih belum ikhlas. Jadi dunia harus dijadikan, dianggap sebagai ladang amal, tempatnya hikmah. Baik, saya lanjutkan. Ini, karena nanti yang ke-8 dan ke-9 panjang. Yang ke-7 sekarang. Yang ke-7 ini pesan tentang syariat harus masuk dalam hakikat, demikian juga sebaliknya. Yang nomor 7 ada 4 poin. Yang pertama, syariat merupakan buah dari pesan ilahi yang bersumber langsung tanpa penghalang dari rububiyah mutlak dengan rahasia ahadiyah. Maka dari itu, derajat dan kedudukan tertinggi dalam tarekat dan hakikat tidak boleh keluar dari ruang lingkup syariat. Ya, jadi jangan lupa syariat itu sumbernya wahyu. Wahyu itu pesan dari Allah langsung kepada kekasihnya, nabinya. Sebagaimana para sufi ketika mendapat ilham dari Allah. Cuma kan sufi dan nabi kan levelnya beda. Jadi jangan hanya menganggap syariat itu ya Pak, itu kan Al-Quran itu kan tertulis Pak, sementara para wali itu dapat inspirasi langsung dari Allah Pak, ilham langsung dari Allah Pak. Iya, tapi Al-Quran itu dulunya juga wahyu langsung dari Allah. Maka tidak boleh misalnya para wali ini mengeluarkan fatwa yang nabrak syariat. Jadi karena ya sumbernya sama-sama Allah, jalannya ya sama-sama jalan batin, yang satu wahyu, yang satu ilham, tapi kan levelnya beda antara nabi dan wali. Oleh karena itu, bahkan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu ketika sholat malam terus ada suara, wahai Abdul Qadir, ibadahmu sudah luar biasa, engkau sudah diterima, mulai besok sudah bisa santai, tidak perlu ibadah lagi. Itu dia tahu tidak mungkin ada ilham dari Allah kok nyuruh libur ibadah itu. Kenapa? Nabrak syariat. Yang ini diwahyukan pada nabi. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tarekat dan hakikat tidak boleh berubah posisinya dari sarana menjadi tujuan. Jadi syariat, tarekat, hakikat ini tiga-tiganya sebenarnya ya media, sarana, bukan tujuan. Jika keduanya menjadi tujuan, maka amal-amal dan adab-adab sunnah Nabi akan terbatasi, sehingga tidak lagi menjadi perhatian utama seorang salik. Ia akan bersifat formalitas, karena hati sang salik sibuk dengan adab-adab dan ritual tarekat.
Dengan kata lain, ia lebih sibuk dengan halaqah zikir dibandingkan sholat. Dia lebih tertarik dengan wirid torekot daripada kewajiban agama. Dia lebih komitmen meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan adab torekot daripada menjauhi dosa besar. Nah, ini peringatan dari beliau ya. Torekot dan hakikat itu sarana, bukan tujuan. Jadi, kalau kita jadikan tujuan, ya berarti nanti dinomor satukan. Padahal dia hanya media, hanya sarana. Banyak di antara kita, seperti dijelaskan tadi, sibuk dengan halaqah zikir dibandingkan sholat. Jadi kalau ketinggalan zikirnya panik luar biasa, tapi begitu ketinggalan sholat, gampang lah, nanti bisa dijamak, bisa diqadha, dan lain sebagainya. Ini logikanya jadi kebalik. Lebih tertarik wirid torekot daripada kewajiban agama. Jadi disuruh sedekah males, disuruh zakat nanti sajalah, haji kapan-kapan saja. Tapi kalau diajak wirid ini amalkanlah, dibaca sekian kali 40 hari bisa membuat kita bla 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 bla, semangatnya luar biasa. Berkomitmen meninggalkan hal yang bertentangan dengan adab daripada menjauhi dosa besar. Ini kadang-kadang kebalik. Lebih orang lebih milih korupsi apa cium tangan pada mursyidnya misalnya. Ketika lupa cium tangan pada mursyidnya, paniknya luar biasa. Tapi melakukan korupsi, tenang saja, kebalik. Oke ya, lebih mengutamakan adab torekot daripada menjauhi dosa besar. Bukan berarti cium tangan itu salah, tapi lagi-lagi kita harus sadar mana priority, mana yang lebih prioritas, yang wajib mana, yang sunnah mana, yang mubah mana, yang makruh mana, yang haram mana. Kita harus tahu. Kadang-kadang banyak amalan-amalan sunnah yang kita utamakan sampai wajibnya terlewat. Itu sama kayak waktu Ramadan dulu loh ya, buka bersama, semangat sekali, tapi terus waktunya sholat maghrib bubar semua, tidak ada yang sholat misalnya. Ini kuhalik. Terus yang ketiga, ini bentuknya pertanyaan. Apa mungkin ada torekot yang berada di luar koridor sunnah dan hukum syariat? Jawabannya ya dan tidak. Dikatakan ya karena terdapat para wali yang dihukum mati dengan pedang syariat. Dikatakan tidak sebab para wali yang lurus telah bersepakat dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sa'di As-Syirazi dalam syairnya yang bermakna mustahil seseorang akan sampai pada kebenaran hakiki di luar jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah dan tanpa mengikuti sunnahnya. Jadi kalau ada yang tanya, apa ada torekot yang di luar sunnah dan hukum syariat? Jawabannya ya dan tidak. Kenapa ya? Faktanya memang ada orang yang dianggap wali kemudian dihukum karena nabrak syariat. Faktanya ada begitu, tapi harusnya tidak. Kenapa? Karena kalau dia benar wali, harusnya tidak meninggalkan syariat. Jadi jawabannya ya dan tidak. Ia melihat faktanya, tidak melihat idealnya. Makanya kan sekarang ada istilah, ada torekot yang mu'tabaroh, ada yang wairu mu'tabaroh. Ini mungkin dengan pertimbangan ini. Yang keempat, sejumlah orang yang berasal dari kelompok sesat dan ahli bid'ah termasuk yang dapat diterima oleh umat. Namun ada juga orang-orang seperti mereka yang ditolak dan dijauhi oleh umat. Padahal secara zahir keduanya tidak berbeda.
Ini yang keempat, ini menegaskan ukurannya bukan berapa banyak pengikutnya. Karena kadang-kadang sama-sama bid'ah, tapi yang di sini pengikutnya banyak, yang di situ pengikutnya sedikit. Sama-sama sesatnya sih, tapi kalau di negara ini dianggap lurus-lurus saja, tapi di negara sana itu dianggap sesat. Maka kita tidak boleh tertipu dengan pengakuan dan penerimaan atau jumlah anggotanya. Ini rumus keempat dari catatan ketujuh. Sekarang kedelapan. Catatan kedelapan itu isinya juga 8. Mau ini sampai jam 12 nanti.